Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Hidayat dengan ujung NIM 176 dari lokal PAIF akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang konsep pendidikan, yang mana pada kali ini kita akan merujuk atau berpedoman pada Quran surat An-Nisa, yaitu surat keempat, tepatnya pada ayat yang ke-97 serta 100. Pada kali ini kita akan membahas dan merujukkannya kepada tafsiran daripada ulama kita, yaitu terdapat dua buah tafsir yang kita bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu tentunya tafsir Al-Marawi, kemudian tafsir Al-Misbah karangan daripada Quraisy Shihab, ulama kita semua. Baik, mari kita awali dengan pembacaan Quran surah An-Nisa ayat yang ke-97 sampai dengan 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Shadaqallahul Maulanal Azim. Terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri. Mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang ditindas di bumi. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah atau berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pengampun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dari rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, mari kita bahas. Kita merujuk pada tafsiran yang pertama, yaitu tafsir Al-Misbah, mengatakan pada ayat yang ke-97 ini, maksud atau objek daripada ayat 97 ini adalah yaitu orang-orang Mekkah yang tidak mau ikut berhijrah dengan pada
dengan Rasulullah SAW, yang mana mereka dipaksa oleh kaum Quraisy untuk mengikuti yang namanya perang, sehingga pada perang Badar tersebut mereka ada yang terbunuh oleh panah dan lain sebagainya karena dipaksa oleh orang kafir Quraisy untuk ikut berperang pada kala itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini merupakan bentuk ancaman bagi Allah, bagi orang-orang yang tidak mau berhijrah, bagi orang-orang yang tetap tidak mau berpindah posisi, tidak mau berpindah kepada jalan yang lebih baik. Pada tafsir Al-Misbah mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah? Ini adalah perkataan atau pertanyaan dari para malaikat terhadap orang-orang yang tidak mau berhijrah tersebut. Karena sesungguhnya dengan kita berhijrah, hijrah berarti adalah berpindah posisi, baik itu dari tidak baik menjadi baik, baik itu dari kurang baik menjadi lebih baik. Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwa kita harus melakukan yang namanya pembelaan diri daripada orang-orang yang melakukan kezaliman kepada kita, pembelaan agama terhadap orang-orang yang menginjak-injak agama ataupun syariat daripada ajaran kita. Pada ayat yang ke-98 Quran surah An-Nisa ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya pada orang-orang yang tidak mau berhijrah itu ada pengecualian. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pemurah. Dalam surat 98 ini dijelaskan bahwa orang-orang yang merupakan pengecualian terhadap hijrah yang pertama adalah laki-laki ataupun perempuan yang mana mereka ini telah tua atau lansia, tidak sanggup lagi bagi mereka untuk berjalan atau berhijrah daripada kota Mekah tersebut. Kemudian yang kedua adalah anak-anak. Anak-anak dengan syarat anak-anak ini tidak mengetahui jalan keluar untuk berhijrah tersebut. Kemudian juga pada ayat yang ke-99 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan kepada golongan orang-orang yang sebelumnya, yang mana pengecualian terhadap orang-orang yang tidak mau berhijrah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kemudian pada ayat 100 ini dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan ini merupakan esensi atau pentingnya bagi orang-orang yang berhijrah. Kenapa? Orang-orang yang berhijrah ini dalam tafsir Al-Misbah maupun Al-Maraghi sepakat mereka mengatakan bahwasanya makna daripada ayat ini, barang siapa yang mau berhijrah daripada tempat yang zalim, yang menjauhkan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala kepada tempat yang lebih baik, maka bagi mereka adalah pahala yang berlipat ganda. Dan barang siapa yang mati mereka di dalam perjalanan sebelum sampai kepada tempat tujuan daripada hijrah tersebut, maka Allah lebih menggantinya berkali-kali lipat pahala bagi orang tersebut. Jadi dapat kita pelajari hikmahnya daripada ayat konsep pendidikan ini. Dalam kita berpendidikan dapat kita simpulkan untuk mencari ilmu, untuk mencari bagaimana kita menjadi ibadah yang lebih baik, kita harus berhijrah. Karena kalau kita hanya berdiam diri dan tetap pada suatu tempat yang mana tempat itu malah menjerumuskan kita, yang malah tempat itu malah melalaikan kita dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah sebagai pembelaan diri pindah tempat dari tempat itu kepada tempat yang lebih baik, kepada tempat yang lebih kondusif, kepada tempat yang lebih aman, sehingga kekhusyuan, sehingga ibadah kita lebih terjamin dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada konsep pendidikan pada Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai 100. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.